Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan keempat kita untuk sejarah arsitektur Nusantara. Kali ini, pertemuan keempat ini kita lanjut ke materi gimana sih arsitektur Tionghoa di Indonesia. Jadi, arsitektur Tionghoa ini datangnya mulai adanya itu pada abad ke-14. Jadi orang-orang Tionghoa itu datang untuk melakukan perdagangan. Orang Tionghoa ini berlayar dari Tiongkok Selatan ke Pulau Jawa jauh sebelum orang Eropa berlayar ke timur, sebelum kedatangan orang Portugis di Nusantara. Jadi setelah orang Gujarat, orang Arab, Persia itu yang datang ke Indonesia lagi adalah orang Tionghoa. Yang berasal dari Tiongkok Selatan dan datangnya ke Jawa. Mereka berdagang jenis barang dagangannya itu adalah porselen dan sutra. Perdagangan untuk melakukan barter atau pertukaran dengan beras dan hasil pertanian lainnya. Jadi orang Cina Tionghoa ini datang pada awal ke-14 itu telah ada permukiman orang Tionghoa di Pulau Jawa yang membentuk koloni kecil di pinggir pantai. Kemudian setelah di Jawa, dia beralih juga ke Sumatera dan Batavia. Datang ke Pulau Sumatera, Semarang, dan Lasem, serta Batavia, dengan perahu kecil yang tergantung oleh angin atau musim, menunggu angin utara agar dapat pulang ke kampung halamannya. Jadi ini cerita atau sejarah awal dari kedatangan orang Tionghoa ke Indonesia. Kemudian selama waktu menunggu, karena mengandalkan angin, selama waktu menunggu di Pulau Sumatera, Semarang, Lasem, dan Batavia, banyak pedagang yang terpikat dengan perempuan setempat dan membangun keluarga. Lama-kelamaan terbentuklah pemukiman Tionghoa yang disebut kalau kita terkenalnya namanya pecinan, yang berdampingan dengan rumah atau keraton penguasa pribumi. Jadi karena menunggu angin laut untuk balik lagi, mereka banyak juga yang akhirnya menikah dengan warga setempat, kemudian membentuk koloni, membentuk permukiman yang kita kenal sampai sekarang dengan namanya pecinan. Di para pribumi yang beragama Hindu, yang tadinya Hindu kan, karena Hindu, Tionghoa menganut Konfusius, Buddha, dan Tao. Dua etnis ini hidup berdampingan dengan damai. Jadi ketika Islam mulai tersebar di Pulau Jawa dan kemudian Hindu mengalami penurunan, bersamaan itu muncul perdagangan pribumi yang hidup di daerah yang disebut dengan Kauman, atau yang terletak berdekatan dengan pecinan. Jadi kalau di kota-kota bentukan kota zaman dulu itu biasanya setelah pecinan itu adalah kampung Kauman juga, itu penduduk pribumi. Kemudian orang-orang yang Tionghoa ini berlayar melewati Semenanjung Harapan di Afrika Selatan, membeli rempah-rempah dan membawanya ke Eropa untuk menghindari persaingan dengan VOC. Kemudian pemerintah melarang kedatangan imigran dari Tiongkok. Jadi banyak orang, hampir 10.000-an orang Tionghoa dibunuh ini pada pada tahun 1740 akibat tekanan dari Belanda. Jadi orang Tionghoa bekerja sebagai pedagang mengumpulkan hasil bumi walaupun di negara asal mereka adalah petani miskin yang gagal. Jadi ketika perkembangannya ketika abad ke-18, Belanda mulai menjual hak tanah untuk mengumpulkan pajak tol dan pasar kepada orang Tionghoa, sehingga pecinan itu berkembang dengan pesat. Orang Tionghoa ini membentuk kampung tadi yang nama pecinan. Mereka ini mulai memperkenalkan yang namanya ruko, rumah tokoh, kepada penduduk pribumi, di mana jadi rumah toko ini selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga untuk tempat perdagangan. Kemudian
suasana politik di Jawa pada waktu itu yang melarang orang Tionghoa memiliki tanah pertanian, memaksa orang Tionghoa menjadi pedagang yang tangguh. Jadi karena orang Tionghoa pada saat zaman mulai mulai periodenya Belanda itu mereka nggak mungkin untuk bertani, jadi akhirnya mereka berkembangnya dari berdagang. Padahal di tanah luhurnya mereka awalnya itu adalah petani dan bergantung pada alam. Kalau kita belajar tentang arsitektur Tionghoa ini khas sekali. Dia punya punya ciri khas tertentu. Jadi dari segi kosmologi, arsitektur Tionghoa itu menganut sistem ada yang namanya Son of Heaven Art. Kemudian kalau kita lihat film Avatar gitu ya, ada yang api, ada elemen api, elemen air, elemen tanah. Nah, kayak gitu itu ada ajaran kosmologi atau Feng Shui-nya Cina, Tionghoa. Kemudian ia menganut kepercayaan seperti itu. Jadi ada yang namanya autumn metal, white tiger, winter, water, spring, wood, earth, kemudian fire. Itu yang melambangkan secara kosmologi ajaran yang dibawa oleh orang Tionghoa. Jadi kemudian kan orang Tionghoa ini bermukim dan membentuk pemukiman mereka sendiri yang kita kenal dengan nama pecinan. Punya ciri khas, punya karakter sendiri, yaitu di mana pecinan atau pemukiman masyarakat Cina Tionghoa ini punya ciri khas di mana di sana pasti terdapat yang namanya kelenteng, kemudian terdapat yang namanya pasar, ada akses atau orientasinya, dan mereka pasti selalu mendirikan pemukimannya itu dekat dengan pelabuhan, dekat dengan jalur perdagangan, jalan laut, sungai, ataupun jalan. Itu yang menjadi karakteristik pemukiman masyarakat Cina atau Tionghoa. Morfologi pemukiman ini kemudian semakin berkembang sejak masa kolonial Belanda, terutama ketika diterapkannya sistem 3 kelas di Eropa. Di masyarakat itu pada zaman Belanda ada kelas Eropa, ada kelas Timur Tengah asing, kemudian yaitu yang termasuk di dalamnya adalah Tiongkok dan golongan bumi putra, dan kelas yang terakhir itu ada kelas pribumi. Jadi perkembangan atau tata kotanya menganut sistem itu. Jadi perkembangan kota pada zaman ini mereka itu dekat dengan yang namanya sungai, pasti berkembangnya itu kotanya berkembang jalur-jalur yang ada atau dekat dengan sungai atau laut atau jalan. Itu yang menjadi karakteristiknya. Ini dari segi tata ruang atau ruang kota, pemukiman ruang kota, yang seperti Ibu bilang tadi, kalau karakteristik pemukiman masyarakat Cina berkembang itu berada di dekat dengan yang namanya sungai, jalur sungai atau laut atau pelabuhan, dan rumahnya menghadap ke sungai. Jadi bukti bahwa peran sungai sebagai transportasi sangat penting pada zaman dahulu. Jadi kota itu berorientasi ke sungai. Kemudian karakteristiknya lagi ada jalan juga merupakan ruang informal yang menyatukan toko dan pedagang kaki lima yang berjualan di depannya. Itu karakteristiknya, ini gambar pecinan ya. Ini kampung-kampung pecinan yang ada saat sekarang. Jadi karakteristiknya ini ruko, rumah tempat berjualan, tapi depannya ada juga kaki lima. Jadi ruang informal yang menyatukan antara ruko dan pedagang kaki lima. Kemudian karakteristiknya lagi, karakteristik ruko atau rumah toko yang ada di kampung pecinan orang Cina itu, yang pertama bisa kita temuin dalam susunan ruangnya.
Yang pertama itu teras, kemudian ada ruko atau toko di belakangnya, kemudian ada lorong gelap, kemudian ada ruang keluarganya, kemudian di atas itu adalah tempat tidur atau kamar, kemudian ada altarnya. Altar itu yang ketujuh, biasanya rukonya sampai 3 lantai. Ada altar, kemudian ada balkon atasnya, kemudian ada ruang makannya, dan dapur terletak di belakang, dan kamar mandi dan gudang. Ini menjadi karakteristik ruko, tempat karakteristik rumah-rumah orang Cina pada zaman dulu. Kemudian kita lihat di sini, ini keberadaan kampung Cina atau pecinan semakin nyata ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan penataan permukiman penduduk menurut asal usulnya, sehingga ada kampung Belanda, ada kampung orang khusus untuk orang Eropa, kampung Arab, dan kampung Cina. Kalau di Bengkulu itu, kalau kampung Arab itu namanya kampung kebun keling, kampung kebun keling, itu daerah kampung Arab kalau di Bengkulu. Kemudian ini kalau dilihat dari segi penataan arsitektur kota pada zaman Belanda yang membagi kelas-kelas itu sebut, biasanya di sini ada jalur sungainya, kemudian ini ada laut. Nah, di sini ada kampung untuk khusus untuk orang Belanda, orang-orang Eropa, dan di sini ada kampung untuk orang Cina, di sini ada orang pribuminya. Biar orang pribumi lebih berdekatan dengan orang Cina. Kemudian ada kampung untuk orang Arab. Jadi pembagian kelas-kelasnya seperti itu. Itu penataan kota pada zaman Belanda. Pada masa kolonial. Seperti ini gambaran tata kotanya. Jadi ini contohnya ada kota di Semarang, kota lama di Semarang, kota bentukan zaman Belanda. Ini dia karakteristiknya ada membentuk pola grid. Ini grid kotak-kotak ini pola grid. Kemudian dan punya jalan utamanya yang besar, yang besar ini. Yang kecil-kecil ini adalah jalan sekundernya. Kemudian jalan utama merupakan boulevard, tempat tinggal kelompok yang berpendapatan menengah ke atas, baik Tionghoa maupun Belanda. Kemudian rumah-rumah di jalan sekunder dihuni oleh golongan ekonomi yang jalan-jalan kecil dan jalan tikus ini dihuni oleh masyarakat pribumi. Seperti ini letak kota pada zaman kolonial Belanda. Ini contohnya ada di kota Semarang. Kemudian next aja ya, ini sampai di sini. Lanjut nanti pertemuan kelima. Ini pertemuan keempat. Ini pertemuan kelima ibu akan bahas tentang ragam hias simbol dalam arsitektur Cina. Karena arsitektur Cina itu punya kekhasan sendiri. Tapi akan lanjutkan di pertemuan kelima. Sekarang pertemuan keempat, pertemuan kelima nanti sekaligus kalian presentasi tugasnya yang kemarin, tugas kecil kemarin ya, tentang arsitektur masjid di Indonesia. Oke, sekian